Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di kitab Hosea pasal yang ke-8. Hari ini Pastor Johnson yang menyampaikannya. Allah terus marah sama manusia. Marah sampai di pasal ke-8. Yang hanya jadi penghiburan di pasal di ayat ke-1 dikatakan, tiuplah sangkala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Sampai di saat ini di tempat ini juga Tuhan masih menyebut dengan rumah Tuhan. Dari luar belakangnya juga bukan. Tetapi sampai di tempat ini masih Tuhan menyebutnya paling sedikit dengan nama rumah Tuhan. Jadi saya memberi tema agar rumah Tuhan seperti rumah Tuhan, menjadi rumah Tuhan. Di pasal ke-8 dikatakan seluruh kepercayaan orang Israel dari luar sampai ke dalam semuanya merusak akhlak mereka. Kerusakan mereka menjadikan mereka salah tingkah. Menjadi rusak itu pilihan manusia. Dan pilihan manusia pilihan yang bodoh. Sebelumnya Allah ingin menyelamatkan dan menyembuhkan Israel. Di pasal ke-87 ayat ke-1 dikatakan, apabila aku menyembuhkan Israel. Di ayat 13 di belakang, aku ini mau menebus mereka. Allah ingin menyembuhkan Israel dan menebus Israel. Tetapi manusia tidak mau. Sehingga sampai di pasal ke-8. Di pasal 8 dikatakan ayat pertama dikatakan, tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Di ayat kedua dikatakan, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allah kami Israel mengenal engkau. Ini dalam keadaan yang bagaimana? Israel ada berdoa. Mereka bisa berseru-seru. Dikatakan mereka berseru-seru. Mereka ada berdoa. Mereka mengira mereka mengenal Allah. Sesungguhnya ini adalah kepercayaan dalam mereka yang menjadikan satu tolak belakang yang sangat besar. Dikatakan, aku mengenal Allah, aku mau berdoa. Sesungguhnya Allah menyuruh nabi untuk meniupkan sangkakala. Kemudian menyuruh manusia seperti Raja Wali menyerang rumah Tuhan. Menggunakan kata Raja Wali itu seperti ada kesepisialan. Sebelumnya Allah telah membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke padang gurun. Dan dia berkata kepada orang Israel, aku seperti burung Raja Wali memanggul kalian di atas pundakku. Ia menjadi milikku. Sehingga Allah menggunakan Raja Wali untuk melambangkan dirinya. Tapi sekarang dikatakan Raja Wali akan menyerang mereka. Ayat musuhnya seperti Raja Wali. Musuh mereka adalah Asyur. Asyur juga bertepatan mereka juga menggambarkan Raja Wali. Jadi Allah menyuruh nabi untuk meniup sangkakala untuk Raja Wali menyerang mereka. Yang sebelumnya Allah Raja Wali Tuhan yang menyelamatkanmu sekarang akan menyerangmu menggunakan Asyur untuk menyerangmu.
karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Telah melangkahi perjanjian, garis ini, dan bertolak belakang dengan hukum Taurat. Ayat pertama dikatakan itu kenyataan dalam perbuatan dosa mereka. Ada kalanya kita mengira jiwa orang ini aneh. Aneh itu bukan berbuat dosa, ini adalah pandangan kita. Allah melihat hati manusia. Dia tahu masalah manusia. Tetapi manusia akan menghadapi penghakiman karena kelakuan mereka telah keluar jalur atau timbul masalah. Maka dikatakan keadaan sesungguhnya melangkahi perjanjianku, telah melanggar hukum Taurat. Dan mengapa Allah menyuruh musuh untuk menyerang Israel? Kemudian bisa dikatakan dia sendiri berkata, tentang perjanjian yang telah mereka ajar dilanggarkan itu apa. Jadi ayat 1 sampai ke 3 saya mendengar tema mengira mengenal Allah, sesungguhnya mereka meninggalkan Allah. Sehingga di ayat ketiga dikatakan Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Yang baik itu yang baik yaitu dikatakan berkat. Israel telah menolak berkat karena orang Israel telah meninggalkan Allah. Tetapi orang Israel tidak merasa demikian. Dikatakan aku bukan tidak mau untuk diberkati, yang aku ingin diberkati, tetap semua orang juga ingin diberkati. Bagaimana engkau merasa aku menolak untuk diberkati? Sesungguhnya berkat dengan Allah itu terikat bersama. Orang Israel mau berkat tetapi tidak mau Allah. Tetapi karena mereka tidak mau Allah, berkat pun tidak ada. Jadi selangkah berikutnya yang mereka perbuat itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ayat 4 sampai dengan 8. Mengangkat raja, membuat lembu tuangan untuk sendiri. Sungguh orang Israel ingin diberkati, tetapi mereka tidak ada hubungan dengan Allah. Mereka mengambil keputusan sendiri. Jadi mereka mengangkat raja. Ya, mereka harus mengangkat raja. Karena negara lain pun demikian. Ada raja, ada penuntun yang tepat, ada raja, ada yang mengambil keputusan yang tepat. Ada raja negara baru kuat. Tidak peduli mau ke timur ke barat, segala yang dirancangkan itu baik, arahnya baik, dan hasil pun baik. Tetapi di mata Allah, kamu berbuat demikian sama artinya kamu tidak mau dengan aku. Bukankah aku adalah rajamu? Mengapa kamu mengangkat raja yang lain? Jadi pada saat kamu mengangkat raja, sesungguhnya yang ini ingin kamu sendiri lakukan. Mengapa kamu membuat anak lembu? Aku telah berkata tidak boleh ada patung selain Allah. Tidak boleh dengan rupa apapun untuk melambangkan aku. Kamu telah membuat
lembu tuangan untuk menyembah Tuhan. Ini semua perbuatanmu. Kamu membuat lembu tuangan ini, lembu ini akan dikurusakan. Kamu mengangkat raja, kamu mengangkat para pemuka. Ini adalah kamu sendiri yang mengangkatnya. Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak mengenal orang ini. Jadi, lembu tuangan bukan Allah, pasti diremukkan. Ini ayat 4-6. Kemudian berikutnya 7 sampai dengan 8. Mengapa harus membuat lembu tuangan? Karena yang ditampilkan oleh lembu tuangan itu sepertinya besar, merasa sangat kuat. Lembu bisa untuk berbajak. Aku menyembah dia berarti aku bisa hasil penuaian yang baik. Kamu melihat manusia meninggalkan Allah semakin jauh. Allah ada raja, tetapi dia berkata, aku mau raja yang lain. Allah berkata, tidak ada Allah lain, berhala lain, tetapi mereka berkata, aku mau anak lembu. Mengapa? Karena aku mau hasil penuaian yang baik. Aku mau hasil hasil pertanian yang baik. Jadi hasil penuaian tidak baik. Walaupun ada untuk dituai akan dimakan orang. Dan seterusnya, dia sendiri pun akan ditelan orang. Kita melihat orang sangat dibutakan. Mau diberkati tetapi tidak mau Allah. Mau berkat, mau anak lembu. Ada lembu tuangan, ada hasil tuai yang baik. Dan bisa makan hasil tuaiannya. Tetapi akhirnya tidak bisa dimakan, bahkan dia sendiri pun ditelan orang-orang lain. Jadi hati manusia selalu merosot akhlak mereka. Kemudian musuh datang, bagaimana? Aku mengadakan aliansi dengan negara lain. Ayat 9, sebab mereka telah pergi ke Asur bagaikan keledai hutan yang memencilkan dirinya. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Keledai hutan melambangkan satu kedegilan. Di sini dikatakan membagi-bagikan hadiah cinta. Ayat ke-10, sekalipun mereka membagi-bagi hadiah di antara bangsa-bangsa. Membagikan hadiah atau mengadakan perserikatan boleh dikatakan di sini hadiah cinta dikatakan ada persekutuan dengan para pelacur. Ada uang bisa membeli cinta. Orang Israel bukan seperti yang kamu ingin andalkan, dia andalkan. Tetapi mengapa kamu mau mengandalkan aku? Maka aku berikan hadiah ini. Dan hadiah yang lain aku berikan kepadamu. Apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Aku tunduk padamu dan membeli hubungan ini. Akhirnya dibeli itu musuh. Melihat kamu juga banyak uang, kamu melihat kamu juga takut, kamu tunduk, tetapi uang yang kamu berikan terlalu dikit. Lebih baiknya aku lebih baik kerjakan sendiri. Lebih baik tidak usah menyuruh orang lain untuk menyerang kamu. Aku sendiri yang menyerang kamu, memukul kamu.
Aku menguras semua kemunyaanmu. Ini kesedihan bagi orang Israel. Dia mengira bisa membeli persahabatan, bisa mendapatkan pelindungan. Tetapi akhirnya mereka menggunakan uang mendapatkan para penguras, para penjahat-penjahat. Ayat ke-11-14. Lebih banyak mezbah, lebih banyak tempat untuk berdosa. Ayat ke-11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Mengapa harus ada mezbah? Aku ingin menyembah Allah. Mengapa di sini perlu ada mezbah? Karena aku di sini ingin mengingat menyembah pada Allah, berbakti kepada Allah. Tetapi mengapa di situ ada mezbah? Aku juga ingin berbakti kepada Allah. Ada kesetiaan, ada semangat untuk menyembah Allah. Tetapi semakin banyak mezbah, semakin banyak mereka berdosa. Kamu berkata, apa masalahnya dengan mezbah? Masalahnya, tempat ini, siapa yang berkuasa? Di tempat ini siapa yang mengambil keputusan? Itu keputusan manusia, Yerobeam. Waktu itu mereka berkata, baiklah kita menduduki di tempat ini. Marilah kita di Betel tempat ini. Yerusalem terlalu jauh. Ini bukan jauh atau dekat. Tetapi di tempat itu siapa yang mengambil keputusan? Yerusalem untuk mempersembahkan korban persembahan itu ditetapkan oleh Allah. Tetapi Dan dan Betel itu ditetapkan oleh Yerobeam. Itu yang diputuskan oleh manusia. Jadi makin banyak mezbah, makin banyak menjadi mereka berdosa. Dari awalnya telah timbul masalah. Yaitu kalau kamu berdosa, kamu juga harus memberikan pengorbanan. Kamu ke Betel pun, kamu pun juga sama membelikan kambing lembu. Kamu juga menggunakan banyak uang untuk berbuat dosa. Walaupun di Betel lebih dekat, tetap bagi orang lain mungkin mereka harus tinggal di hotel. Sampai di situ mereka juga harus menggunakan banyak biaya. Jadi mereka berkata, bukankah saya telah menggunakan banyak biaya, banyak pengorbanan? Bukankah saya menyembah Allah? Tetapi menyembah lebih banyak, dosa mereka berbuat dosa lebih banyak karena dasarnya telah salah. Jadi mezbah memperbanyak mezbah itu menjadi mereka berdosa. Di sini masalahnya ingin memberikan korban persembahan untuk berkenan pada Allah. Aku ada menyembahmu, kamu melindungi aku. Kalau kamu melindungi, lain kali aku akan memberikan emasmu lebih banyak lagi. Jadi bersama Allah ada pertukaran untuk keuntungan. Engkau mendengar doaku, lain kali aku lebih banyak lagi menghormatimu, memuliakanmu. Ini adalah konsep dari menyembah berhala, yaitu untuk menyuap Allah. Tetapi Allah mau aku terhadapnya, ia tidak peduli. Allah berkata, jangan berzina, tinggalkan mereka. Allah berkata,
kamu harus menghormati orang tuamu, tetapi mereka tidak peduli. Ini ajaran apa? Ini ajaran untuk menyembah berhala. Kamu menyembah dia, maka kamu menyembah dia, kamu tidak mengenal dia. Boleh sederhana dikatakan kamu ingin membeli dia. Beli dia, coba saja beli dia. Oh, ada hasilnya. Beli banyak lagi. Tidak ada hasilnya dengan sederhana. Bagi cara orang Israel, mereka buang berhala. Kepala berhala itu mereka penggal, dibuang di sungai. Karena nama mereka tidak tepat. Seperti main lotre, lain kali dia akan memberikan nomornya berapa. Jadi memang ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Yang akhirnya memang tidak tepat. Jadi banyak sekali berhala kepalanya dibuang di sungai. Di sungai banyak sekali kepala-kepala berhala di situ di Taiwan. Ini adalah pengaruh di masyarakat Taiwan. Keadaan di Taiwan. Yaitu saya memberikan kamu minyak dupa, kamu memberi aku kena lotre, nomornya lotre. Nanti kalau tepat, nanti aku akan memberimu lebih banyak lagi. Tetapi kalau salah, kamu memberi salah nomor undi, aku akan memenggal kepalamu. Itu adalah untuk keuntungan sendiri. Orang Israel tidak mau mengenal Allah. Mereka tidak mau tahu hukum Taurat Allah. Sepertinya dulu ada hukum Allah. Tetapi di ayat 12 dikatakan itu tidak, sekalipun itu tertulis baginya banyak pengajaran, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Bersyukur korban persembahan ada untuk imam dan juga untuk Allah. Tetapi Allah tidak di situ. Sesungguhnya tidak ada damai sejahtera di situ. Jadi korban sembelihan itu sama seperti BBQ saja. Di Betel mereka datang dengan mereka bersama BBQ dengan daging lembu kambing mereka. Jadi mereka makan daging. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingatkan kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Segala perbuatan mereka di ayat 14 dikatakan, Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Dikatakan, aku berdoa, aku ada memberikan korban persembahan, tetapi sesungguhnya melupakan Allah. Israel mendirikan istana-istana. Yahuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Satu perkataan yang aneh. Mengapa membuat kubu kota-kota yang berkubu? Kota berkubu itu untuk pelindungan. Yaitu pada saat musuh menyerang itu ada pelindungan. Jadi rasa amanku ada di mana? Rasa amanku, keamananku di kota-kota yang berkubu itu. Bukan pada Allah. Dikata aku ada menyembah Allah. Tetapi sampai di rumah, kota ini lebih dikuatkan lagi. Maka dalam hati merasa lebih tenang lagi. Ini masalah orang Israel. Sepertinya apapun ada diperbuatkan. Bahkan
melakukan banyak sekali, tetapi semuanya sia-sia. Karena dia tidak ada hubungan dengan Allah, mereka tidak ingin mengenal Allah. Maka Allah akan merubuhkan semuanya itu. Aku akan membuat mereka harus kembali kepada Mesir. Tetapi kita tahu pada saat Allah berkata demikian, ingin agama manusia kembali lurus kepada Allah. Kalau tidak diberitahukan, itu sangatlah menderita dan akan langsung diselesaikan. Bahkan tidak ada waktu untuk kamu bertobat. Tidak lagi memberi kamu kesempatan, dan sampai di sini Allah masih menyebut Israel sebagai rumah Tuhan. Mohon Tuhan untuk menolong kita dalam agama kita. Kita harus sungguh-sungguh nyata. Hanya penampilan itu tidak berguna, tetapi luar dalam harus ada hubungan dengan Allah, itu yang sesungguhnya. Dan kita tahu apa yang Tuhan berkenan dan apa yang Ia tidak berkenan. Takutlah akan Dia. Kalau yang Dia berkenan kita lakukan, kita berusaha untuk melakukan. Dan jangan memaksa diri harus melakukan, seperti kita memberikan korban persembahan juga harus dengan sukarela. Tetapi kalau dia tidak berkenan, janganlah kita lakukan. Maka kita akan semakin dia ada hubungan yang semakin indah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya, mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami memuji Engkau, hanya Engkaulah Raja kami, hanya Engkaulah Tuhan Allah kami. Kami hanya meninggikan nama-Mu, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, bukan berhala kami, bukan kami sendiri, tetapi Tuhan, kami hanya meninggikan Engkau, agar hati kami hanya tertuju pada Engkau. Haleluya. 我要永永远远赞颂你的名，我的上帝，我的王，我要歌颂你，我要永永远远赞颂你的名，我的上帝，我的王，我要歌颂你，我要永永远远赞颂你的名，我的上帝，我的王。我要永永远远赞颂你的名，我要上帝，我的王，我要歌颂你，我要永永远赞颂你的名，我的上帝，我的王，我要歌颂你，我要永永远远赞美你的名，和华般伟大。Jangan jika muka jatuh terbaik tanah jangan sedih jangan sedih cinta
dan Rajaku, aku meninggikan namamu. Selamanya aku meninggikan namamu. Engkaulah Tuhan dan Allahku. Engkau Tuhan dan Rajaku. Aku selamanya memuji kebesaran namamu. 赞颂你，要永永远远赞颂你的名。我因上帝我的王，我要歌颂你，我要永永远远赞美你的名。 Tuhan, ini doa kami. Selamanya memuji namamu. Selamanya mengakui Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Dan dalam kami hanya satu-satunya mengasihi Engkau. Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, mohon Engkau menolong kami untuk mengasihi Engkau, agar kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, agar kami tahu akan Engkau. Tuhan, hari ini lewat renungan pagi, Engkau mengingatkan kami. Pada saat orang Israel berseru, ya Allah, kami Israel mengenal Engkau. Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Tetapi sesungguhnya pada saat kami membaca ini, Tuhan, Engkau memberi kami untuk melihat apakah benar Israel mengenal Engkau dan apakah benar hati Israel mengenal akan Engkau. Ya Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengenal akan kami? Saudara semua, mari kita datang di hadapan Allah kita. Baik kita berdiri, kita duduk, kita mohon pada Allah untuk merenungkan keadaan dalam hidup kita. Pada saat hari ini kita telah datang di renungan pagi. Kita sesungguhnya datang di renungan pagi, apa yang kita rindukan? Apakah kita merindukan agar lebih banyak mengenal akan Allah? Atau kita sendiri bahkan kita tidak berani berkata kita ingin agar Allah lebih banyak lagi memberkati kita. Ya Roh Kudus, kami saat ini mengundang Engkau, menerima Engkau, menyambut Engkau untuk masuk di dalam hidup kami, agar kami bisa melihat, kami mengenal akan keadaan kami. Mohon Tuhan, mohon Roh Kudus menerangi kami. Ya Roh Kudus, masuklah dalam hati sanubari kami. Mungkin kita merasa kita ada ikut renungan pagi, ada ikut sel group, ada perpuluhan, ada kebaktian. Semua ini semuanya telah kita merasa seperti telah kita lakukan, tetapi kita kembali datang di hadapan Allah. Kita lebih nyata lagi berhadapan dengan Dia. Sesungguhnya di dalam kita, apakah yang kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, ingin lebih dalam lagi tahu akan kehendaknya, atau lewat kelakuan kita untuk mengalami, untuk diberkati? Hari ini kita datang di hadapan Allah, kita sungguh menghadapi berhadapan dengan Dia. Sesungguhnya keadaan hati kita bagaimana? Sesungguhnya hubungan kita dengan Allah seberapa nyata? Ya Tuhan, tuntunlah kami, agar kami tidak menyembunyikan diri kami sendiri. Ungkapkanlah kami. Engkau menanti kami datang di hadapan-Mu lebih nyata lagi. Engkau menanti kami datang di hadapan-Mu, seluruhnya terbuka untuk-Mu. Tuhan, saat ini adalah kesempatan. Tuhan, tolonglah kami. Jamalah hati sanubari kami. Jamalah kegelapan yang di dalam hati kami. Pada saat aku berdoa, aku melihat satu gambar. Aku melihat sepasang
orang tua membawa suami istri, mereka membawa sepasang anaknya dan saling berunding. Banyak sekali cara bagaimana untuk mengajar anak mereka. Kemudian aku melihat anak itu terus menggunakan cara yang diajarkan orang tuanya mereka lakukan. Dan anak itu dibawa ke gereja. Tetapi di gereja anak ini terus banyak sekali terus mengajar dia, terus mengajar anak itu. Aku merasa Tuhan memberi petunjuk bagi kita. Terlebih lagi kita sebagai di sini ada yang sebagai ayah dan ibu. Kamu mengenal Allah. Kamu ingin anakmu mengenal Allah. Tetapi dengan cara pengalaman dan atau dengan cara dunia terus mengajar pada anakmu, merasa semua ini baik untuk anakmu. Aku merasa hari ini Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Kalau di antara kita ada sebagai ayah dan ibu, kita tahu Tuhan berfirman untuk kita. Saya mengundang kamu untuk berdoa, beritahu pada Tuhan, tolonglah aku lebih dalam lagi untuk mengenal akan Allah, membawa anak-anakmu untuk mengenal Allah. Hanya mengenal Allah. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih firman-Mu di hari ini. Tuhan, sungguh kami percaya Yesus 20 tahun sepertinya merasa mengenal akan Allah, tetapi tidak terasa. Sesungguhnya membuat datang di renungan pagi, ikut sel grup seperti hanya tugas, seperti hanya penampilan, atau kehidupan dalam agama, tetapi tidak ada kehidupan dalam agama. Tuhan, aku ingin ada kehidupan dalam agama, bukan penampilan di dalam hidup. Tuhan, persembahan ini hanyalah untuk membohongi orang. Walaupun aku datang pagi, aku membaca doa, walaupun aku memberikan persembahan, ini penampilan luar, tetapi sesungguhnya aku tidak ada hubungan dengan Engkau. Yang aku perbuat itu hanya membohongin orang lain. Sesungguhnya Tuhan, aku hari ini datang ke gereja, apa yang aku cari? Apakah itu hanya sebagai rutinitas atau sebagai tugas atau Tuhan, hari ini aku datang ke gereja, aku mau bertanya kepada diriku sendiri, seberapa banyak aku mengenal Engkau. Pada saat aku mengalami kesusahan dalam saat merawat anak-anakku, apakah aku mengandalkan dunia atau mengandalkan Engkau? Aku lebih percaya duniawi, cara dunia atau para spesialis, atau percaya pada Yesus Engkau sendiri. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih lewat ayat firman-Mu di hari ini. Tuhan, Engkau kembali mengingatkan aku seberapa banyak aku mengenal akan Engkau. Sesungguhnya hatiku jauh dari Engkau. Tuhan, mohon Engkau kami sungguh-sungguh ada kehidupan dalam agama. Tuhan, aku tidak mau hanya penampilan untuk membohongi orang lain. Aku ingin dengan Engkau ada hubungan yang nyata. Aku ingin anak-anakku juga mengenal akan Engkau. Tuhan, kami ingin luar dalam adalah satu. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, aku berterima kasih lewat firman-Mu hari ini. Aku tidak mau seperti orang Israel merasa baik sendiri, merasa benar sendiri, membuat berhala sepertinya bisa untuk bersandar pada Engkau, tetapi sesungguhnya ini adalah jalan yang menuju maut. Tuhan, aku tidak mau menuju jalan maut ini. Tuhan, aku mau di hadapan-Mu untuk kembali bertobat. Aku kembali
dalam kehidupanku, anak-anakku, keluargamu, aku serahkan di dalam tangan-Mu. Aku mau integrasi, mau hidup yang selaras dengan Engkau, tidak mau hidup dengan kepercayaannya untuk membohongin orang lain. Tuhan, mohon Engkau ampunin aku. Tuhan sedang masuk jabatan kerja. Setiap datang di sini, walaupun tubuh kami selalu berkata ada hubungan dengan Engkau, tetapi sungguh-sungguh jarang berdoa dengan Engkau, jarang membaca Alkitab. Saat pada merenungkan Engkau, sepertinya tidak ada hubungan dengan Engkau. Ada kala ada masalah baru mencari Engkau. Tuhan, hidup kami seperti sering-sering demikian. Di mulut kami mengatakan kami orang Kristen, tapi kami hanya Kristen Minggu saja. Jarang untuk mengadakan hubungan dengan Engkau. Tuhan, dalam hidup kami hanya mengandalkan sendiri. Kesibukan dunia, merasa semarak, tidak ada hubungan dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau di tengah-tengah kami, mohon Engkau mengampuni kami, agar aku kembali ada hubungan dengan Engkau, agar aku kembali mengasihi Engkau, agar aku kembali ada perasaan dengan Engkau, bukan hanya mengejar berkat, tetapi sungguh-sungguh ada hubungan dengan Engkau, dan ada kegiatan dengan Engkau, agar aku tahu Engkau ada di dalamku, Engkau ada bagian di dalam Engkau, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Mohon Engkau mengampuni kami. Sungguh orang Israel berseru-seru, Tuh, aku mengenal Engkau. Tuhan, hari ini aku mengenal, hari ini berkata, aku ingin mengenal Engkau, aku ingin mengenal Tuhan, aku ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau. Tuhan, kami membaca Alkitab dan berdoa hanya ingin mengenal Engkau, untuk mengadakan kegiatan Engkau. Aku beribadah, ingin mengenal Engkau. Tuhan, kami berdoa, mohon Engkau tolonglah kami. Kami merindukan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan merindu lagi, dan aku rindu akan seperti Engkau. Mohon Engkau tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Saudara semua, mari kita bangkit bersama. Amin. Pegang kita beritahu pada Tuhan, sungguh Tuhan, aku mau ingin mengenal Engkau. Aku mau dengan kegiatan, dengan aku seluruhnya, aku sungguh-sungguh mau mengenal, mendengar akan Engkau ya Tuhan, dan lebih dalam lagi mengenal Engkau. Aku membawa Alkitabku, Tuhan, aku ingin lebih lagi ada hubungan yang nyata dengan Engkau, dengan sungguh-sungguh dengan Engkau. Tuhan, banyak sekali pikiran kami yang menghalangi kami untuk datang di hadapan, tapi Tuhan, kami mau serahkan di dalam kami yang mengambil alih, membuat kami, menghalangi kami. Mohon Engkau Tuhan, ambil kalau semuanya Tuhan, ini kerinduan kami. Mohon Engkau lebih dalam lagi menolong kami agar kami mengenal Engkau. Mari kita berdoa. Pada saat kamu memegang Alkitab-Mu, kamu berdoa agar lebih merindukan agar firman Allah, sebab di dalam Alkitab ini setiap firman Allah itu adalah untuk yang berbicara pada kita. Tuhan, lewat firman-Mu aku lebih mengenal Engkau, agar dalam apa yang aku percaya lebih nyata lagi dan selaras dengan Engkau. Mari kita bersama berdoa. Mari kita bersama doa. Mohon Tuhan untuk melepaskan segala kepalsuan kita, segala keagamaan Tuhan kita. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh lebih mengenal Engkau lewat firman Engkau, dan ada hubungan dengan Engkau. Tuhan Yesus, mohon Engkau menolong kami, agar kami datang di dalam setiap bait, datang di bait-Mu, lebih lagi mengalami hubungan dengan Engkau.
kita di sini ada penyembahan di kitab dikatakan Israel membuat banyak persembahan mesbah-mesbah, tetapi sesungguhnya mereka di situ hanya mengejar berkat. Kita ingin sungguh-sungguh dengan penyembahan yang benar. Pada saat kita menyanyi Tuhan, aku terus untuk menyembah Engkau, kita tertuju pada Tuhan. Yang kita sembah itu bukan nyanyian rohani, tetapi yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang menciptakanmu. Kembali kita lewat lagu ini, kita menyembah, kita tinggikan tangan kita, mohon pada Tuhan, tolonglah kami agar kehidupan kami sebagai penyembah-penyembah Engkau. Kami bukan menyembah berhala, kami bukan menyembah keuntungan, tetapi Tuhan, kami sungguh menyembah Engkau. Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Selamanya aku mengikuti Engkau, Tuhanku, Juru Selamatku. Tuhan, aku selamanya menyembah Engkau. Di dalam hidupku, di dalam hatiku, Engkaulah yang utama. Engkaulah yang utama, yang terpenting dalam hidup kami. Siapa yang bisa memisahkan aku dengan Engkau, Tuhan? Aku selamanya menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan akan hidupku. Penuhilah kerinduanku. Selamanya aku mengikuti Engkau, Tuhan. Jadikanlah aku penyembah-Mu. Menyenangkan hati-Mu, itulah rinduku.
menyenangkan-Mu. Itulah rinduku. Jadikanku penyembah-Mu yang taat kepadamu. Selamanya hidupku bagimu. 611 dari Norpoint pindah di Taiwan. Tuhan, Engkau lewat firman-Mu, baik itu Nabi, Engkau 611 itu adalah pengantin-Mu. Tuhan, firman-Mu yang Engkau berikan pada kami tulis di dalam hati kami. Dan juga di setiap tangga pintu masuk kami, agar setiap saudara-saudari kami masuk akan melihat Tuhan, Engkau menjadikan 611 sebagai mempelai pengantin-Mu untuk menyembah Engkau di dunia ini sebagai pengantin-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mau, kami rela hanya untuk mengasihi-Mu, mencintai Engkau. Satu-satunya kami mengikuti Engkau. Kami tahu kami telah rusak, tapi Engkau telah datang menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau memberikan cinta-Mu kepada kami. Dan juga kami, Tuhan, kami serahkan cinta kami kepada Engkau. Seperti dulu, Tuhan, sebagai Israel, sebagai rumah Tuhan. Demikian juga gereja hari ini sebagai rumah Tuhan. Saudara semua, mari kita untuk keluarga-Mu, kita menyambut Tuhan Allah Bapa sebagai rumah Tuhan. Kamu berdoa untuk keluargamu sendiri. Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan di rumah aku, di cucu Tuhan. Kaulah kaya sebagai rumah Tuhan. Kamu nanti Tuhan, Tuhan, biarlah di rumahku sebagai tempat untuk rumah Engkau, sebagai tempat penyembah pada Engkau selamanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, mohon Engkau menuntun kami, hati anak-anak kembali pada orang tua anak kepada Tuhan. Engkau mendengar doa saudara-saudari kami, setiap rumah kami menyambut Engkau, dan di dalam keluarga kami setiap berdoa adalah terangnya Tuhan. Tuhan, dan saudara kami juga yang dimanapun mereka berada menyambut Engkau, masuk di dalam rumah mereka, rumah tangga rumah, dan di rumah ini ada mezbahnya Tuhan, dan ada orang-orang yang merindukan akan mengenal Tuhan, mezbahnya Tuhan, yang mezbah yang Engkau berkenan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, agar gereja merindukan mengenal akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, agar gereja sebagai wakil di gereja ini mewakili Tuhan Allah satu-satunya. Segala kuasa yang Engkau berikan kepada Tuhan, Tuhan berkatilah kami semua. Kami berdoa lewat karena Tuhan Yesus telah menyelaksanakannya bagi kami. Tuhan, kami mengambil otoritas yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Tuhan, kami rela, kami mau Tuhan, kami rindu
Kami rindu akan menyembah Tuhan yang Maha Esa sebagai Allah Bapa, dan ada hubungan yang baik dengan Allah Bapa, mengadakan hubungan dengan Allah Bapa. Engkau sertai gerejamu, dengan sertai Tuhan setiap gerejamu. Tuhan, kami menyambut gerejamu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Haleluya. 今夕敬拜，就在宝座上站在我的主。Aku menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kepada Engkau, Tuhan yang duduk di tahtamu. 借我的心来敬拜。用生命来回应你的爱，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你。哈利路亚，让我单单在。Tuhan, biarlah aku hanya memandang kepada Engkau, selamanya menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Apa yang kamu lihat, musuhmu tidak akan melihat. Aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan karena kemenangan lewat Tuhan Yesus Kristus ada di dalammu. Tuhan, segala berkat Bapa Surgawi ada padamu dan keluargamu, segala milikmu, karena kamu diberkati. Berkati kamu ada hubungan dengan Allah Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kita berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan. Hari ini kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.